Hari ini kita akan bahas ulangan 30 sampai 31. Ini udah sebentar lagi udah beres nih kita ulangan. Oke, kita mau buka dengan doa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk, curahkanlah sertas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimuti sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 189 sampai 190. Pengakuan iman untuk pertama kalinya diucapkan pada kesempatan pembaptisan. Pada tempat pertama, ia merupakan pengakuan pembaptisan. Karena pembaptisan dilaksanakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka kebenaran-kebenaran iman yang diakui waktu pembaptisan disusun sesuai dengan hubungannya dengan tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, simbolon mempunyai tiga bagian pokok. Dalam bagian pertama dibicarakan tentang pribadi pertama dalam Allah dan tentang karya penciptaan yang mengagumkan. Dalam bagian kedua tentang pribadi kedua dan tentang rahasia penebusan manusia. Dan bagian ketiga tentang pribadi ketiga, pangkal, dan sumber pengudusan kita. Itulah ketiga bagian pokok dari materai pembaptisan kita. Kita mau baca dulu firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 sampai 31. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuh dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu,
seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Padamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuserbangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amor yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi? Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kerusakan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian, ambillah Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan.
Terlebih lagi nanti sudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua dan sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, malam hari ini kita akan membahas ulangan 30 sampai 31. Walaupun sebenarnya di akhir ulangan 31 ini pengantar ya untuk ke ulangan 32. Tapi nanti kita akan bahas ulangan 32 sampai terakhir sampai ulangan 34 itu di pertemuan selanjutnya. Nah, ulangan pasal 30 sampai 31 ini berbicara tentang janji pemulihan dan berkat bagi bangsa Israel jika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pasal 30 menekankan bahwa perintah Tuhan tidak sulit dan mengajak Israel untuk memilih kehidupan dan berkat dengan mengasihi Tuhan. Pasal 31 mengumumkan bahwa Yosua akan menggantikan Musa sebagai pemimpin. Dan Musa menguatkan Yosua serta bangsa Israel untuk tetap kuat dan berani. Musa juga menulis hukum Taurat dan memerintahkan agar dibacakan setiap 7 tahun, serta menulis sebuah nyanyian sebagai saksi terhadap pemberontakan yang akan datang dari bangsa Israel setelah kematian. Nah, ini ada sedikit pertanyaan sharing. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, boleh, monggo silakan. Ya, dari pertanyaan ini mungkin bagaimana kita bisa menerapkan prinsip memilih kehidupan dan berkat dalam keputusan sehari-hari kita. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Yosua saat dia dipilih untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin. Mengapa penting bagi kita untuk mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan seperti yang ditekankan dalam ulangan 30. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ajaran-ajaran Tuhan tetap hidup dan dipahami oleh generasi berikutnya. Seperti yang dilakukan Musa dengan hukum Taurat. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap kuat dan berani dalam menghadapi tantangan seperti yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel. Boleh, monggo silakan bagi teman-teman yang mau sharing atau mau kasih kesaksian atau mau bertanya, boleh, monggo silakan. Oke, sepertinya belum ada. Kalau belum ada, atau mungkin sudah tidak sabar menanti materi ya yang akan disampaikan oleh Leo dan Jos malam hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Leo dan Jos untuk materi. Monggo silakan. Oke, terima kasih ya, Kak Bertus. Selamat malam ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas ulangan bab 30 dan juga bab 31. Nah, saya di bagian ulangan bab 30, kemudian nanti Kojos di bagian ulangan bab 31. Ulangan bab 30, sebagaimana teman-teman juga sudah tahu bahwa ini adalah suatu pasal yang penuh dengan pesan tentang pemulihan, tentang pertobatan, dan terakhir itu kalau kita lihat tentang pilihan-pilihan hidup. Bagaimana pilihan hidup kita pada saat ini akan mempengaruhi judgement gitu ya, atau akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang mendatang. Terutama bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Musa, pemimpin besar Israel gitu ya, berbicara kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan
kita semua setuju bahwa pesannya di Ulangan 30 dan 31 nanti ini bukan hal yang berat, sebagaimana tadi di ayat yang ke-14 ya. Firman itu tidak jauh, firman itu juga tidak di mana, tapi itu tetap tetap dekat gitu. Sorry. Dan pesan-pesan daripada Ulangan bab 30 ini masih relevan bahkan hingga sampai saat ini. Bagi kita hari ini itu masih bisa relevan. Jadi mari kita sejenak banyak berefleksi gitu ya sebenarnya dalam mendengarkan suara Tuhan melalui firman-firman-Nya. Ada tiga hal sebenarnya yang bisa kita pelajari dari Ulangan bab 30. Saya membaginya dalam tiga bagian, yaitu Ulangan 30 ayat 1-10 itu mengenai pemulihan. Janji Allah mengenai pemulihan setelah pertobatan. Kemudian Ulangan 30 ayat 11-14 mengenai penegasan kembali bahwa firman Allah itu dekat, gitu ya. Firman Allah itu dekat dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah Ulangan 30 ayat 15-20. Itu mengenai pilihan antara hidup atau maut gitu ya. Kalau di ayat yang ke-15 kan di situ dikatakan bahwa ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tapi di ayat yang ke-19 kita diperintahkan, disarankan atau diminta untuk memilih kehidupan supaya kita sendiri hidup dan juga keturunan keturunan kita pun juga hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Jadi ada suatu kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi di ayat yang ke-19 kita diminta untuk memilih kehidupan. Oke, next. Nah, Ulangan 30 ayat 1-10 ini adalah langkah pertama menuju Israel yang dibangun kembali mengenai pemulihan pemulihan setelah pertobatan. Kita oh, mungkin mungkin Musa ya, mungkin Musa pada saat itu sudah memperkirakan atau menubuatkan bahwa bangsa ini akan mengalami banyak kutuk akibat ketidaktaatan. Tapi bangsa Israel itu mudah bertobat dan kembali kepada Allah. Dan akibatnya pemulihan yang dijanjikan Allah itu ada banyak nanti di ending dari presentasi ini, dari materi ini. Allah akan mengumpulkan mereka, walaupun tinggal sisa-sisa dari bangsa Israel, Allah akan mengumpulkan mereka dari tempat yang tercerai-berai dan kemudian memulihkan keadaan mereka. Allah sendiri akan memberkati mereka dengan kelimpahan ya, ketika mereka mau kembali menaati perintah-perintah Tuhan. Gitu. Jadi jika Israel melanggar perjanjian, Allah akan selalu bersedia mengampuni. Dengan demikian menjaga perjanjiannya tetap utuh. Jerome Bible Commentary ataupun di Didache Bible. Nah, sebagai tanda janji ataupun perjanjian, hukum itu mestinya bisa mengatur hati dan lembaga dari bangsa Israel itu sendiri, yang berasal dari iman Abraham. Kalau kamu sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tapi kita semua tahu bahwa setelah Raja Daud berkuasa, kemudian berganti dan bangsa Israel itu mulai jatuh dalam banyak oh, jatuh dalam banyak pencobaan. Anugerah firman dan hukum adalah bagian dari perjanjian yang Allah sediakan dengan umatnya. Selanjutnya, Ulangan 30 ayat 6 yaitu mengenai sunat hati. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan. Nah, sunat dalam Septuaginta itu berarti menyucikan atau membuang kebodohan. Dan setelah pembuangan, penyembahan berhala itu tidak pernah menjadi hal yang lazim di antara orang Yahudi. Mereka yang hatinya disunat seperti yang dijanjikan Allah untuk dimampukan mengasihi Dia. Tapi nubuat ini tidak akan digenapi sampai orang Yahudi sendiri itu mengakui mengenai Mesias. Jerome Bible Commentary menambahkan bahwa sunat hati itu menekankan suatu perjanjian, suatu penegasan kembali perjanjian dengan Allah secara radikal. Nah, radikal itu kan
apa ya, radikal itu dalam akar katanya itu radix ya. Radix itu artinya mengakar itu, bahasa Latin artinya itu mengakar. Jadi suatu perjanjian yang mengakar sampai pada sebenarnya identitas dari bangsa Israel itu sendiri ya. Jadi ini adalah suatu bentuk konseptualisasi, konseptualisasi mengenai firman, hukum, perintah, warisan yang mengarah langsung kepada akar atau radix tadi daripada bangsa Israel itu sendiri, langsung terhadap Taurat itu. Kemudian yang kedua ini mengenai firman yang dekat, dan ayatnya itu di ayat yang ke-14 ya, ayat mungkin salah satu ayat hafalan pada malam hari ini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman ini sangat dekat. Musa menegaskan bahwa perintah Allah itu tidaklah terlalu sulit ataupun jauh. Bahwa firman itu pun dekat dengan mereka, di mulut dan di hati mereka, sehingga mereka pun dapat melakukannya. Dan dalam 4 ayat ini ya, ayat 11 sampai ayat 14 ini memberikan bahwa siapapun yang bertindak sombong akan membuat Tuhan marah. Sebab kesombongan itu adalah sifat buruk rohani. Dan kitab suci memerintahkan kita untuk bertobat, seperti halnya dari keburukan lainnya dengan berbalik dari ketidakharmonisan dan dengan menghubungkan diri kita pada perubahan yang lebih baik melalui 3 instrumen, yaitu mulut, hati, dan tangan. Dan sebagaimana di ayat yang ke-14 bahwa firman ini dekat dalam hati dan mulut, bahwa sebab di dalam mulut kita menghafalkan dan melafalkan firman, tapi dalam hati itu untuk menerapkan firman. Sharing sedikit ya, ini saya tuh masih ingat pertama kali saya masuk ke House of Praise ya, ke House of Praise, terus kemudian kita ada komunitas basis dan itu cikal bakalnya dari jazz ini gitu. Eh, ada kisah menarik lah, salah satu salah satu perkembangan iman, salah satu lompatan iman sebenarnya, lompatan iman dalam eh, saya saya menjalani iman sebagai orang Katolik itu salah satunya di tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019 itu pertama kali saya masuk ke House of Praise. Itu pada saat itu saya mengalami kekeringan rohani gitu. Tapi saya tidak tidak pernah absen dari gereja ya. Dari dulu saya tidak pernah absen dari pelayanan. Banyak banyak pelayanan yang saya lakukan di gereja, entah mazmur, lektor, choir terutama. Sering sekali saya choir itu. Bahkan minggu pagi dan minggu sore kalau di Katedral Bandung itu masih 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 mau saya jalan, masih mau saya jalanin gitu ya, untuk bernyanyi. Tapi selama saya pelayanan itu saya tidak pernah menemukan apa sih saya tuh menjadi seorang Katolik tuh, eh, lama-lama pelayanan tuh hanya menjadi suatu suatu apa ya, suatu rutinitas begitu ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga sering lah, itu kan biasa ya, pelayanan sebagai suatu rutinitas, sebagai suatu kewajiban itu kan eh, sering ya. Kalau nggak saya ya siapa lagi? Banyak orang yang juga tidak mau. Tapi pada saat itu lebih pada batin saya yang sudah mengarahkan pada saya itu datang berulang kali ke choir gitu ya, datang berulang kali tugas misa itu untuk menjaga bahwa saya tetap berada di gereja gitu. Seandainya saya tidak bertugas, seandainya ada suatu minggu gitu saya tidak ada tugas choir, mungkin saya tidak ke gereja loh pada saat itu. Jadi itu memang parah banget. Saya mulai banyak dipercaya sebagai waktu itu koordinator mentor, kemudian jadi asisten kelas agama Katolik itu. Banyak banyak sekali gelar-gelar di kekatolikan yang melekat pada saya. Tapi kekeringan itu masih ada. Nah, sampai suatu saat saya ketemu dengan Kak Bertus, saya pun juga juga sebenarnya lupa ya gimana gimana tepatnya akhirnya saya dan Kak Bertus itu ketemu dan akhirnya saya masuk ke House of Praise. Nah, ada satu penyadaran yang saya alami bahkan hingga sampai saat ini saya masih ingat betul bahwa sebetulnya ada empat roda roda keseimbangan sebagai orang Katolik, yaitu yang pertama berdoa, kemudian berkomunitas. Pada saat itu saya sudah lakukan berdoa, berkomunitas, banyak komunitas saya ya, komunitas choir, kemudian komunitas doa itu sendiri pun juga sudah ada, kemudian ditambah dengan pelayanan. Jadi doa, komunitas, dan pelayanan. Biasanya kalau
kita rajin di pelayanan, komunitas sudah pasti ada gitu ya. Kalau kita join ke suatu komunitas, pasti kita akan didorong untuk melayani. Jadi komunitas dan pelayanan itu bagi saya interchangeable, salah satu dijalani pasti yang satu akan dapat gitu ya. Dan berdoa pasti ya di komunitas pasti ada diawali dan diakhiri dengan doa. Jadi ketiga hal ini tuh dengan sedikit kemauan aja tuh pasti goal gitu. Nah, tapi ada satu hal yaitu membaca kitab suci yang tidak saya lakukan. Eh, Sedikit banyak hal itu yang akhirnya mengubah mengubah hidup saya, mengubah pandangan saya mengenai kekatolikan, mengenai kehidupan ini menjadi lebih lebih oh, lebih punya pengharapan gitu. Sebenarnya kalau di kitab suci itu kan tidak ada ya suatu tips and trick yang pasti mengajarkan 100% pasti berhasil dalam kehidupan. Tapi setidaknya kan yang saya baca dan yang saya renungkan sampai saat ini, jangan sampai kita tuh kehilangan harapan di masa mendatang. Kalau kita sudah tidak lagi punya harapan, artinya kita sudah tidak lagi punya iman kan gitu. Jadi untuk selalu punya pengharapan. Nah, saat itulah yang membuat 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 saya itu semakin rajin lagi untuk ikut Kombas pada saat itu komunitas Pasis ya. Terus kemudian ada ide dari Kak Bertus untuk mendirikan JAS ini. Jadi begitulah salah satu perjalanan perjalanan iman saya menjadi Katolik yang lebih baik lah. Kalau bahasanya Yesuit itu magis ya, menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Ada satu hal yang bisa saya improve, yang akhirnya sedikit demi sedikit saya lebih memurnikan diri sebetulnya dalam pelayanan, yaitu dengan membaca kitab suci kita tuh tahu siapa yang kita layani itu ya. Dan kemudian dengan membaca kitab suci saya semakin menyadari bahwa kita tuh harus punya pengharapan, sebab pengharapan itu kan akibat dari kalau kita punya iman pasti kita punya pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan sama sekali, nah itu mungkin perlu dikoreksi kembali ya mengenai keimanan kita. Jadi itu salah satu lompatan terbesar ya, lompatan rohani terbesar saya mengenai firman itu sebenarnya dekat dengan kita. Dan pada saat itu mungkin saja saya sudah bertindak sombong ya. Kesombongan itu adalah sifat buruk rohani lah, betul. Bahwa pada saat itu saya banyak titel ya mengenai dimulai dari saya punya kelas agama, kemudian dipercaya menjadi asisten, koordinator mentor, dan lain sebagainya. Tapi kitab suci memerintahkan kita untuk bertobat ya, kemudian berbalik dari ketidakharmonisan. Nah, itulah yang membuat saya, momentum itulah yang akhirnya membuat saya bertahan hingga sampai saat ini, dan saya berharap gitu ya, walaupun kita kalau jazz kan eh, kadang 10 12 gitu ya, tapi saya benar-benar punya pengharapan bahwa dengan melengkapi eh, empat hal tadi, ada satu dari teman-teman ataupun nanti ada yang menonton di YouTube itu mengalami sukacita yang seperti saya itu ya, semakin yakin dengan agama Katolik, semakin ingin mendalami karya penyelamatan Tuhan Yesus, semakin mendalami lagi apa sih panggilan hidup kita di dunia ini. Jadi ini salah satu sharing dari saya mengenai firman Allah itu dekat dengan kita. Dan jangan sombong ya, jangan sombong bahwa eh, sulit untuk mendalami firman, sulit apa, pasti ada jalan untuk memahami firman. Lanjut, kemudian ini masuk ke bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Bagian yang ketiga ini menitik beratkan bahwa manusia itu pada dasarnya punya kehendak bebas. Tuhan itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan sebagai konsekuensi dari kehendak bebas itu, manusia itu punya pilihan untuk menentukan hidupnya. Gampang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi selalu ada dua kutub yang ekstrim yang Tuhan berikan kepada kita. Ada keseimbangan yang dibangun dalam diri kita oleh Tuhan itu ya. Dan karena kita seimbang, kita tahu yang baik, kita tahu yang buruk, kita tahu yang hidup, kita tahu yang jahat itu ya. Kita tahu yang mati, kita tahu yang mana yang celaka, mana yang beruntung. Itulah yang akhirnya membuat manusia itu mampu untuk menilai sifat dari perbuatan. Dan Allah bermaksud agar manusia itu mampu menyeimbangkan ini dalam
personal judgment untuk judgment pribadi, itu pengadilan pribadi, bagaimana kita memandang itu. Itulah refleksi dari Basil the Great. Sebab Ambrose Harimlan menambahkan, hidup itu pada dasarnya adalah suatu kenikmatan, dan kematian itu adalah perampasan daripada kenikmatan itu sendiri. Anugerah inilah yang dianggap oleh banyak orang sebagai suatu kebaikan. Maka hidup ini adalah suatu kenikmatan, hidup ini uh, adalah suatu anugerah, ya, dan kematian itu adalah kejahatan. Ketaatanlah yang akan menjamin hidup kekal, tapi kalau kita memilih yang jahat, maka kematian akan menjadi bagian dari kita. Dan inilah yang merujuk pada kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, dari di The Bible, menambahkan ataupun menegaskan, pada akhirnya dosa itu adalah pilihan dengan kehendak bebas. Penolakan terhadap perintah Allah akan membawa pada kesengsaraan. Sebab, nah kita lanjut sedikit ya. Ya, sebab selama kehendak bebas itu belum belum mengikatkan diri secara definitif pada Allah, maka ada kemungkinan bahwa kita untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup atau mati, antara kita memeluk Tuhan atau menolak Tuhan, gitu ya. Entah tumbuh dalam kesemburan ataupun kita gagal dalam berdosa. Jadi selalu ada kemungkinan kita untuk memilih. Padahal di ayat yang ke-19 kita diminta pilihlah kehidupan. Jadi sebenarnya kita tuh no choice. Tapi karena Tuhan memberikan kehendak bebas, kita masih punya choice. Kita masih punya suatu pilihan untuk landasan kita bertindak sesuai dengan personal judgment yang diberikan dalam kerangka berpikir yang Basil the Great tadi. Jadi kebebasan ini adalah suatu kekasan dalam setiap perbuatan. Ini adalah kekasan, gitu ya, kekasan dari perbuatan kita yang menjadi dasar bagi pujian ataupun celaan. Dan akhirnya, kalau kita masih ingat tadi ya, di The Bible mengatakan bahwa dosa itu adalah suatu pilihan. Dan manusia itu selalu mengulurkan tangannya ke arah yang diinginkannya. Apapun yang digenggam manusia pada tangannya saat ini, ia harus memilikinya untuk selamanya dalam kekekalan. Jadi apa yang kita pilih pada saat ini itulah yang akan terikat kita sampai dalam kekekalan. Salvian the Presbyter. Jadi rangkaian daripada kehidupan dan kematian dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, kita mesti tahu bahwa dalam diri kita itu kita diciptakan oleh Allah itu seimbang. Ada ada kehidupan, ada juga kematian. Ada yang beruntung, ada juga yang celaka. Ada yang jahat, ada yang baik. Gitu. Dan Allah bermaksud agar kita tuh punya personal judgment. Sebab kita seimbang. Gitu. Mampu menyeimbangkan dalam personal judgment. Kita mampu untuk menilai sifat ini dari perbuatan. Kemudian ada premis yang kedua, yaitu hidup itu adalah kenikmatan. Hidup itu adalah anugerah. Dan kematian adalah perampasan daripada kenikmatan itu, dan oleh karenanya kematian adalah kejahatan. Nah, karena dosa ini adalah pilihan dari kehendak bebas. Nah, mengapa dosa itu pilihan dari kehendak bebas? Sebab ketika kita belum mengingatkan diri secara definitif kepada Allah, maka selalu ada kemungkinan bagi kita untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Antara kita mau tumbuh ataupun kita malah gagal dalam dosa. Dan karena kebebasan ini adalah yang diinginkan oleh Allah, bahwa kita punya suatu kekasan dalam suatu perbuatan, personal judgment atau personal decision kita, itulah yang menjadi dasar bagi kita, bagi pujian dan celaan. Tapi di ayat yang ke-19, kita sebenarnya sudah diperintahkan untuk memilih kehidupan. Karena kita di ujung nanti kita ingin hidup kekal, gitu ya. Kalau kita berdosa sampai saat ini kan hukumannya kan nanti, gitu ya. Nanti ketika akhir zaman. Manusia akan selalu menggenggam apa yang kita genggam saat ini akan kekal abadi sampai kita akan memilikinya dalam kekekalan. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang 19, mengapa kita harus memilih kehidupan. So kalau kita memegang kematian, maka kita akan memegang kematian itu selamanya dalam kekekalan. Salvian Presbyter. Nah, inilah beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga ada beberapa perikop yang mungkin bisa saya bacakan nanti. Yang pertama adalah pemulihan kaum sisa Israel secara universal.
Mungkin saya baca yang Yesaya aja ya. Yesaya 10 ayat 21 sampai 23 itu mengatakan bahwa suatu eh, sisa itu akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa itu ya. Sebab sekalipun bangsa Israel itu seperti pasir di laut banyaknya, tapi yang tersisa itulah yang akan kembali gitu ya. Dan Tuhan sudah memastikan datangnya kebinasaan itu. Tapi setelah itu timbul keadilan yang besar, yang tinggi. Jadi kebinasaan itu sudah pasti akan dilaksanakan. Tapi kaum sisa dari Israel itu akan dipulihkan, akan dikumpulkan kembali. Kemudian pertobatan dan berbalik kepada Mesias. Kemudian bangsa Israel akan mengalami suatu pembaruan rohani. Kemudian yang keempat, ada suatu berkat bagi bangsa Israel. Israel akan melayani bangsa-bangsa bagi Allah. Yesaya 49 ayat 5 sampai 6. Terus kemudian Israel akan menjadi berkat besar bagi semua orang yang selamat dalam hukuman Kristus setelah kesengsaraan. Israel akan memiliki tanah perjanjian itu secara permanen dan dalam suasana damai, aman, dan terjamin. Kemudian yang terakhir, Kristus dan jemaatnya akan memerintah Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Dan itulah pemulihan dari bangsa Israel yang akan terjadi ketika mereka bertobat. Dan relevansi masa kini, kita pun juga masih bisa merasakan pemulihan itu. Untuk yang pertama adalah pilihan dari moral-moral kita harian. Dengan menaati hukum Allah, umur panjang dan milik tanah yang dijanjikan dapat diperoleh dengan sendirian. Tapi kita itu pun juga diundang untuk membuat keputusan yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah tahu surga dan neraka, kalau dalam magisterium kan diterangkan ya bahwa surga itu kan tempat kita bersatu kembali dengan Allah. Kalau neraka itu kan tempat kita berpisah ya dengan Allah selamanya dan tidak ada yang lebih lebih sengsara daripada itu. Jadi ketika kita sudah tahu akan ada yang surga dan neraka, sebenarnya kita sudah mulai merancang gitu ya. Sebenarnya kita sudah mulai nanti di ujung hidup saya mana yang mau saya genggam, mana yang mau saya bawa di hadapan Tuhan. Dan karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, itulah yang memengaruhi pilihan moral harian kita. Jadi kita mau masuk surga atau masuk neraka itu adalah suatu keputusan gitu ya. Adalah suatu keputusan yang memengaruhi pilihan moral harian. Kemudian yang kedua, firman Allah itu tidak jauh dan sulit dijangkau. Itu sudah saya sharingkan konkretnya bahwa firman Allah itu tidak jauh dan sulit dijangkau. Dan yang ketiga, pertobatan dan pengampunan. Allah selalu menawarkan jalan kembali melalui pertobatan. Dan mengenai pertobatan dan pengampunan, kalau di Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 kita berbicara mengenai pemulihan ya, pemulihan setelah pertobatan. Dan barangkali dalam relevansi masa kini kita perlu memperbarui kembali relasi dengan orang-orang terdekat gitu ya, dengan orang tua, dengan kakak, adik, mungkin eh, ada apa kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kan House of Rest ataupun Jazz pernah yang membahas sedikit lah mengenai luka batin gitu ya. Jadi ada suatu rekonsiliasi, pengampunan, atau bahasa kerennya itu metanoia begitu ya. Sehingga relasi dengan keluarga dan orang terdekat itu dapat dipulihkan. Kemudian ini menunjukkan suatu komitmen pada Allah, yaitu kita mesti mengasihi Allah, menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, dan mencari kehendaknya dalam segala hal. Sebagaimana di Ulangan ayat yang ke-19 ya, Ulangan 30 ayat yang ke-19 bahwa kita mesti memilih kehidupan dengan cara mengasihi Tuhan Allah dengan mendengarkan suaranya dan senantiasa berpaut kepadanya. Jadi setidaknya ada 4 hal ini yang dapat ditawarkan dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 20 relevansi masa kini, yaitu pilihan moral harian kita itulah yang akan membawa kita pada surga ataupun pada neraka nanti di akhir zaman. Firman Allah itu tidak jauh dan sulit dijangkau. Pertobatan dan pengampunan, selalu ada pemulihan setelah pertobatan, dan oh, selalu ada pemulihan setelah pertobatan, dan kemudian itu dapat diawali dengan cara rekonsiliasi, paling nggak dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga, dan komitmen kepada Allah.
Maka ada tiga hal sebenarnya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan setelah terjadi pertobatan. Firman Allah itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kemudian manusia itu dihadapkan pada pilihan antara hidup dan maut. Tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan agar kita manusia memilih kehidupan dengan mendengarkan suaranya. Terima kasih, saya lanjutkan ke Coaches. Baik, terima kasih Leo. Sebelumnya selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan ya salam juga bagi orang yang akan menonton rekaman ini di YouTube ya. Oke, baik, mari kita lanjutkan ya. Saya ambil alih. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang eh, topik ya. Bentar. Dua topik. Pertama ini tentang persiapan akhir Musa dan penunjukan Yosua, nanti tentang eh kok aku jadi lupa juga. Tentang ini pembacaan hukum dan juga pendahuluannya dari nyanyian Musa. Karena nyanyian Musa itu kan sebenarnya ada nanti di bab selanjutnya ya teman-teman ya. Sekarang ini baru persiapannya dulu istilahnya. Baik yang nanti poin pertama yang saya bagikan ini sama poin selanjutnya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit berbicara tentang konteks dari bab 31 dan sampai 34 ini. 31 34 ini berbicara tentang perpisahan Musa dan persiapan akhir menuju tanah janji. Kadang bisa dibilang ini suatu lampiran lah ya. Atau catatan tambahan atau appendix gitu ya dari kitab Ulangan. Ya. Ada tiga bahasan gitu ya dalam ini. Nah, pertama ini tentang penulisan dan pembacaan hukum setiap 7 tahun dan penunjukan Yosua sebagai pengganti Musa. Dan yang ketiga ini nyanyian Musa sebagai peringatan bagi bangsa Israel bila mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, penunjukan Yosua inilah yang menarik ya. Eh, itu dia adalah penghubung kitab Taurat ini dengan kitab-kitab sejarah setelahnya. Yosua, Hakim-Hakim, semuanya itu ini eh, dihubungkannya dengan ada yang bagian membahas tentang penunjukan Yosua ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu teman-teman sudah tahu ya istilahnya ya. Musa itu kan memberikan otoritas kepada Yosua yang menggantikan Musa sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena kurang iman, peristiwa kurang iman, gitu, peristiwa yang terjadi di Meribah 40 tahun yang lalu, Musa dan umat Israel pada saat itu, kecuali Yosua dan Kaleb, dilarang untuk masuk ke dalam tanah terjanji. Nah, makanya dibilang pun dalam ayat kedua gitu ya, dibilang aku tidak giat lagi. Ya, itu bukan masalah eh, dia nggak mampu, dia udah nggak kuat, ya. Umur kekuatan fisik udah kekuatan fisiknya udah nggak ada, bukan. Tapi karena ketaatan dia pada kehendak Allah yang menghukumnya akibat ketidaktaatannya sebelumnya, gitu. Nah, dikatakan bahwa di ayat yang ketiga gitu ya. Tuhan ini yang akan menyeberang di depanmu. Hal ini sebenarnya menandakan ide umum dari kitab Ulangan gitu, yang menyatakan bahwa kemenangan itu berasal daripada kehadiran Allah. Kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel itu dari adanya Allah yang dilambangkan dengan tabut perjanjian. Nah, oh dikatakan lagi di ayat setelahnya, Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Nah, pemimpinnya sih tetap Tuhan. Tapi Yosua ini yang si manusia ini yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel gitu. Dengan berarti penunjukan Yosua ini
pemimpin yang diberi hikmat oleh Tuhan. Sama ada yang menarik lagi ini, teman-teman, sebenarnya. Musa itu kemudian memanggil Yosua di depan seluruh bangsa Israel. Ini hal yang menarik sebenarnya. Em, Kenapa? Karena menghindari kemungkinan konflik pilihan pemimpin. Mungkin kadang ada kejadian eh, orang menuliskan surat ini ya, surat apa ya? Apa sih istilahnya kalau will tuh bahasa Indonesia apa ya? Surat wasiat gitu ya misalkan, atau surat apapun itu yang menunjukkan gitu. Kadang kan orang nggak percaya. Apalagi kalau misalkan biasanya orang yang nggak percaya itu adalah orang yang dirugikan biasanya. Makanya gara-gara itu, saya mau nggak percaya surat atau wasiat itu, surat penunjukan itu eh, menunjuk kamu sebagai pemimpin kami, atau menunjuk kamu sebagai yang bisa mendapatkan fasilitas ini dan semacamnya. Akibatnya terjadilah konflik, pecah gitu ya, pecah kelompok, dan itu kadang terjadi di mana-mana gitu ya, di ya mungkin di lingkungan sekitar kita atau mungkin di partai-partai politik. Makanya kan kadang ada kejadian kongres luar biasa tandingan, kongres luar biasa yang asli, ketua tandingan, ketua ini partai mana, partainya pecah, tiba-tiba jadi partai baru lagi atau apa dan semacamnya seperti itu. Nah, jadi Musa tuh menghindari hal-hal seperti itu. Jadi ketika dia di Yosua dipanggil, ente yang bakal jadi pemimpin. Dan semua orang lihat gitu. Musa masih hidup, ngomong gitu ke Yosua. Nggak bakal ada orang ngomong, Yosua sih nggak bukan menunjuk gimana. Ya dia ditunjuk sama orangnya sendiri kok yang masih hidup gitu, asli gitu. Mau mau gimana lagi gitu istilahnya kan. Jadi ingat juga sebenarnya kalau ngelihat ini teh kayak orang sebenarnya mungkin kurang pas ya, cuman jadi teringat juga sih. Kalau tahbisan juga kan biasa pada umumnya dilakukannya publik, besar-besaran ya. Ya entah romo baru, entah uskup baru, apalagi paus baru gitu ya istilahnya. Habemus Papam, Habemus Episkopal ya. Dan ya pasti semua orang pada datang gitu dan semua orang lihat gitu. Cuman yang menarik aja ketika ini jadi ada ya mereka ditahbiskan secara terbuka gitu kan, bukan dalam suatu yang tertutup. Jadi semua orang juga tahu. Meskipun mungkin tujuannya mah memang bukan untuk ini ya, bukan untuk supaya tahu-tahu ini sih ini jadi romo gitu ya. Ada konflik gimana? Saya rasa sih nggak nggak sampai sebegitunya ya orang nggak percaya kalau dia romo ya. eh tapi menarik sih. Ternyata maksudnya ada maksudnya seperti itu. Nah, dan yang menarik lagi sebenarnya dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan itu kan sudah berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Banyak tertulis di berbagai ayat ya. Di Ibrani eh, apa ya? Paulus ngomong soal ya ini ya duit, kita nyimpen duit dan semacamnya. Tapi kan Tuhannya tetap yang tidak pernah meninggalkan kita dan semacamnya. Kita ngomong soal saya lupa ya saya kalau nggak salah. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya gitu? Sekalipun sampai dia lupa gitu. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan melupakan kamu gitu. Dan dan itu salah satu ayat yang paling mengena sih sebenarnya dalam hidup saya gitu ya. Dan ada juga pembacaan yang menarik oleh eh, Santo Agustinus dari Hippo gitu ya. Nah, dikatakan
em, kita kan mendengar manusia berjanji gitu ya. Pagi maksudnya mungkin yang masih pacaran gitu ya, atau gimana? Aku tuh tidak akan meninggalkan kamu gitu loh. Dan kita tuh percaya gitu. Meskipun kadang ya janji itu tidak ditepati ya. Entah entah yang tidak ditepatinya pihak kitanya ataupun ternyata kita yang tidak menepati gitu seperti itu. Tapi maksudnya kita tuh percaya dan maksudnya untuk orang selanjutnya ataupun untuk orang yang sama berjanji lagi seperti itu, kita tuh masih memberikan kesempatan gitu untuk percaya pada dia. Dan tapi kenapa kalau misalkan kita ini merasa ragu-ragu ketika Tuhan ngomong yang jelas melebihi manusia gitu ya. Tidak setara dengan kita tapi lebih daripada itu, berjanji hal yang sama dengan kita gitu. Karena Tuhan itu kan pasti menepati janjinya. Dan itu memang nggak pernah ingkar janji, nggak pernah terlambat juga. Dan dia berjanji tidak akan membiarkan kau, tidak akan meninggalkan kau. Kita sama manusia aja yang banyak salahnya aja dan kadang berkali-kali dikhianati, kita aja percaya. Kenapa sama Tuhan kita enggak gitu. Itulah kata dari Santo Agustinus dari Hippo. Dan menarik gitu ya sebenarnya hal seperti demikian gitu. Dan pada akhirnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi masa dan masalah di kemudian hari, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Lalu kemenangan yang dialami serta penunjukan seorang pemimpin diberikan oleh kehadiran Allah dan hikmat yang berasal daripada Allah. Demikian untuk poin pertama daripada saya. Lalu kita masuk ke perintah pembacaan hukum Taurat dan pendahuluan hukum Musa. Sebenarnya apa sih yang ditulis sama Musa gitu? Ya, mungkin kita agak sedikit lebih mencoba belajar untuk bersama-sama belajar untuk mengkaji Alkitab gitu. Kadang ya namanya ilmu filsafat teologi apa semua itu, apa yang ada itu kita nggak bisa terima mentah-mentah. Kenapa dia bisa kayak ini? Ya emang dari sononya nggak bisa gitu. Dan maksudnya ketika ada diomong nggak jelas itu apa yang ditulis, ya kita bisa pertanyakan. Gitu. Dan memang itu menjadi suatu eh, apa ya diskusi ya diskursus antara para ahli gitu ya. Eh, ada memang pendapat mayoritas gitu ya seperti begini, ada juga pendapat lainnya beda lagi. Nah, kurang lebih demikian. Sama aja juga kalau di ilmu matematika gitu ya. Ya, kalau kita udah nyampe suatu apa ya aljabar abstrak, itu tuh satu tambah satu tuh bukan lagi dua gitu. Karena emang satu tambah satu tuh penjumlahan yang sedemikian rupa kah gitu. Apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Itu kan kalau kita jawabnya di yang biasa kan memang wah ya ya sama. Tapi begitu kita udah masuk ke ranah yang lebih dalam itu aljabar abstrak gitu, emang ya nggak ada aturan yang bilang A kali B sama dengan B kali A. Nggak ada yang bilang satu tambah satu itu sama dengan dua. Dan memang sama dalam teologi pun kita juga nggak ada yang bilang pasti begini gitu. Memang dalam pada artinya pada akhirnya filsafat dan teologi ya khususnya teologi itu kita belajar untuk menerima ketidakpastian dan malah kepastian itu menurut saya oh ya ini pendapat saya kepastian itu malah jatuhnya jadi sebuah dosa itu kalau kita oh sorry kalau kita menganggap pasti begini eh, bisa jadi itu malah suatu kesalahan yang kita lakukan istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke sini biar maksudnya ya inilah intermezzo dikit lah ya. Ah,
apa sih yang hukum yang ditulis oleh Musa gitu. Karena kan cuma dibilang hukum setelah Musa menuliskan hukum itu gitu. Ada yang bilang seluruh hukum Taurat. Ini kata Menokius ya, Giovanni Stefano Menocchio ya. Dan tradisi Yahudi bilang ini semuanya. Ada yang bilang kitab Ulangan, khususnya bab 27 sampai 31. Ini kata Hedok dan kata Calmet. Ada juga yang bilang nyanyian Musa itu ditulisnya terpisah lagi. Ada. Kalau yang bener yang mana, ya walau alam. Nggak ada yang tahu persis seperti apa gitu. Ada beberapa pandangan juga mengenai jumlah tulisan. Jumlah tulisannya aja bahkan kita ada masih ada perdebatan lagi gitu. Ada yang bilang dua yang ditaruh di sebelah tabut perjanjian dan dikasih ke para imam. Ada juga yang bilang 13 kasih untuk setiap tua-tua Israel, 12 gitu ya. Setiap suku gitu ya. Dan satu lagi untuk tabut perjanjian. Memang sedemikian acaknya gitu. Bukan acap ya, abstrak dan kita kadang nggak tahu apa gitu sebenarnya. Lalu bahkan ngeletakinnya aja ada perdebatan lagi. Iya. Ada yang bilang di samping, ada yang bilang di dalam. Sebenarnya kalau di dalam saya sendiri pendapat ya orang yang mencoba jadi teolog ya. Ya saya nggak yakin di dalam sih, karena kan dibilang di dalam itu isinya dua loh batu, mana dan tokat Harun gitu. Kalau kayak gini eh, adanya hukumnya di dalam tuh kayak nggak, saya nggak yakin gitu. Meskipun saya nggak menutup kemungkinan bahwa itu benar ada di situ, gitu sih. Yang jelas, kitab ini disimpan di tempat yang sangat sakral sebagai pengingat bagi bangsa Israel. Gitu. Nah, hukumnya sih buat apa sih teman-teman? Hukumnya ini buat pengajaran dan acuan hukum, ya pasti peradilan gitu ya, oleh para pemimpin. Dan imam tuh diminta membaca hukum tersebut setiap 7 tahun supaya Israel itu tetap setia kepada Allah. Dan sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman semua, beberapa hal yang dilakukan oleh bangsa Israel itu nggak semuanya itu original cara baru. Banyaknya itu tuh modifikasi. Saya nggak tahu mayoritas atau enggak sih, tapi eh, biasanya saya nganggap bahwa biasanya kalau bangsa Israel melakukan ini ada praktik serupa. Kita juga pas kemarin-kemarin bahas-bahas yang kitab-kitab yang sebelumnya kan juga banyak yang oh ini tuh ada yang mirip kayak gini loh, ditulis di kitab yang mana. Oh ini bangsa bangsa Ethiopia, bangsa Mesir lakukan hal ini juga loh, gitu. Sama juga bangsa pagan juga menyimpan teks-teks suci mereka di dalam kuil. Gitu. Sedemikian rupa juga hal yang serupa atau sama dilakukan juga bangsa Israel terhadap hukum Taurat yang ditaruh dekat tabut perjanjian Tuhan. Lalu, nah, lebih dalam lagi tentang pembacaan hukum ya. Biasanya itu dilakukannya pas hari raya Pendak Daun atau Sukkot. Biasanya September atau Oktober biasanya. Biasanya dan setiap tahun ketujuh. Tapi ada juga pembacaan ini tanpa melihat siklus 7 tahunan. Ini pas zaman Raja Yosia dan juga Ezra, gitu ya. Kenapa pembacaan hukum ini dilakukan? Selain ya memang kenapa sih mesti bacain gitu? Karena biar orang yang buta huruf pun tahu dan mengerti hukum Allah. Nah, ada yang bilang mengatakan bahwa pas Sukot ini terjadi juga perayaan pembaruan perjanjian, tapi biasanya tradisi eh, bilang itu ngomongnya terjadi pas Pentakostanya Yahudi atau Shavuot. Nah, lalu siapa sih yang membaca hukum tersebut gitu? Ada yang bilang ini tuh perintah umum aja, jadi ya semua orang baca, nggak ngarah ke satu orang gitu.
Ada juga yang bilang Imam Agung, ada yang bilang pemimpin tertinggi Musa atau raja-raja Yehuda. Tapi biasanya kayaknya secara umum seperti tujukan pada para imam atau soal kaum Lewi kan. Dan anak-anak pun mendengarkan pembacaan tersebut, melatih mereka untuk cinta dan hormat kepada agama dan hukum. Eh, ini tuh jadi mirip kayak sekolah minggu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Sekolah minggu kan memang diadakan supaya salah satunya supaya anak-anak terbiasa gitu dengan gereja, dengan kegiatan gereja, sehingga mereka pun diharapkan juga tumbuh kecintaan mereka pada gereja. Makanya itu ada yang namanya sekolah minggu. Meskipun menurut saya juga nggak masalah juga buat bagi bapak ibunya membawa anaknya ke misa gitu ya. It's okay. Itu juga termasuk pengenalan dan memang ya salah satu bentuk tanggung jawab orang tua juga untuk mendidik anaknya secara Katolik. So why not gitu. Ya. Dan ini menariknya ini ada ayat yang mungkin beberapa ahli bilang kayak nyempil. Soalnya Tuhan ini menyuruh Musa untuk memanggil Yosua untuk masuk ke dalam kemah pertemuan dan menampakkan diri dalam tiang awan. Nah, tapi yang menariknya kenapa nggak ditaruh di 1:8? Nah, itu satu ayat 1-8 sebelumnya. Nah, itu juga sebenarnya kurang tahu kenapa. Masih dalam pembahasan lah ya. Nah, tapi tentu saja nggak masuk ke dalam tabernakel karena tabernakel itu kan cuma buat imam saja. Di sini Allah sendiri sudah mengatakan bahwa bangsa Israel akan berzina dengan Allah lain dan meninggalkan Tuhan. Sehingga murkanya bakal turun, menghilangkan perlindungan dan berkat dari Allah. Dan nyanyian ini sebenarnya yang sebenarnya ringkasan kitab ulangan gitu ya. Dan kitab ulangan pun ringkasan Taurat ya istilahnya. Itu tuh ditulis sebagai peringatan gitu. Ya sebenarnya sebelumnya Musa juga sudah pernah menulis eh, semacam mungkin puisi atau gimana gitu mengenai pertempuran dengan orang Amalek juga. Nah, peringatan dan atau kesaksian ini ditulis dalam bentuk nyanyian agar lebih mudah diingat. Sama aja kan kita mungkin kalau kita baca tulisan aja mungkin nggak, nah, tapi kalau kita eh, masukkan itu ke dalam nyanyian, kan kita ingat. Jujur aja ya, mungkin ini sedikit keluar topik ya. Saya tuh kalau zaman dulu di kampus itu kan ada ini ya istilahnya arak-arakan wisuda. Masing-masing himpunan biasanya setiap eh, diberikan kesempatan buat ngomong itu depan umum, biasanya mereka akan memberikan semacam kayak apa ya salamnya gitu ya, ataupun ya jargon atau apapun lah biasanya. Nah macam-macam biasanya ada yang bentuknya seruan, ada yang bentuknya nyanyian. Yang paling gampang dihafalkan itu ya tentu saja nyanyian. Apalagi kalau nadanya enak gitu. Ya, ya daripada misalkan, nah itu kan orang kadang udah kadang orang juga nggak nggak tahu ngomong. Buat orang awam, ya maksudnya kalau orang himpunan sih pasti belajar dan tahu ya dan tahu maknanya gitu ya. Kalau orang luar kan gitu kan orang kan nggak denger itu ngomong apa gitu. Tapi eh, tapi kalau saya nyanyi nanti saya endorse. Tapi ada beberapa himpunan di kampus saya dulu bentuknya nyanyian dan gara-gara nyanyian eh, jadi apal gitu. Oh. Meskipun saya bukan anggota himpunan tersebut gitu. Saya juga membayangkan hal yang sama juga terjadi juga gitu dalam peringatan dan kesaksian ini supaya orang pada hafal itu tuh dinyanyikan.
Mungkin lama-lama orang bakal bosan nandung sendiri apa gitu, tapi mereka kan tetap mengingat oh seperti ini gitu. Meskipun ya seperti kata Allah dan seperti yang akan kita tahu, bangsa Israel akhirnya ya salah lagi. Ya, gitu. Tapi menariknya Allah kan sudah mengetahui bangsa Israel itu akan melakukan kesalahan yang sama kesekian kalinya. Tapi menariknya Allah tuh masih punya rencana yang begitu indah, rencana penyelamatan yang begitu indah gitu. Dan itu menunjukkan kasih Allah gitu, bahwa Allah adalah kasih dan Dia tidak bisa untuk tidak mengasihi gitu. Pada akhirnya saya melihat eh, bahwa Allah ini menginginkan semua manusia ini untuk diselamatkan. Dan pada akhirnya apa yang mungkin bisa bikin kita nggak selamat itu adalah respons kita yang akan kasih Allah tersebut. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih menyedihkan eh, bagi saya untuk hidup terpisah daripada kasih Allah. Kita punya duit banyak juga gimana eh, kalau kita tidak mengalami kasih Allah, ya nggak ada gunanya. Saya pun juga membayangkan neraka sepertinya bukan masalah api digoreng gitu ya, penghuninya pada digoreng dibakar gitu ya, eh, disiksa seperti apa. Tapi mungkin neraka itu suatu keadaan, tempat ataupun tempat gitu ya, di mana manusia itu terpisah selamanya dengan kasih Allah. Ya semoga sih kita tidak mengalami hal demikian ya. Oh sedih ya, nggak apa-apa Kak. Aja tuh. Nah, demikian sih. Tapi menarik ya bahwa ternyata dari ini kan istilahnya kan kami ini kan juga nggak ada yang teolog yang nggak kami bukan teolog malah istilahnya. Kami kan nggak ada yang belajar teologi secara disiplin ya istilahnya, secara formal ya. Tapi bisa kita lihat di sini cukup ya ada lumayan lah beberapa hal yang masih bisa yang bisa diambil gitu ya. Dan saya rasa bagi teolog yang belajar secara formal pun ataupun yang lebih daripada eh, kami ya terutama ya mungkin Frater Romo apalagi Romo yang ngajar kitab suci gitu ya pasti dia bisa gali lebih dalam lagi gitu kan. Dan memang benar sih berarti masih masih lebih banyak lagi hal yang bisa digali gitu, mengenai Alkitab mengenai bacaan ini gitu. Baik, sehingga manusia itu butuh diingatkan terus-menerus tentang hukum Allah. Anak-anak harus dididik sejak kecil untuk memahami hukum Allah dan mencintai Allah. Dan meskipun Allah sudah mengetahui bahwa manusia akan berbalik daripada Allah, tapi Allah tetap mengasihi manusia. Demikian, saya akan sedikit review ya tentang ini. Poin pertama tentang kehidupan atau kematian. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan setelah bertobat. Firman Allah itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Manusia dihadapkan pada pilihan antara hidup dan maut. Tuhan memerintahkan agar memilih kehidupan. Persiapan akhir Musa dan penunjukan Yosua. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi masa dan masalah di kemudian hari karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kemenangan yang dialami serta penunjukan seorang pemimpin diberikan oleh kehadiran Allah dan hikmat yang berasal pada Allah. Perintah pembacaan hukum Taurat dan pendahuluan penyanyian Musa, kita
sadar bahwa manusia butuh untuk diingatkan terus-menerus mengenai hukum Allah. Anak-anak harus dididik sejak kecil agar memahami hukum Allah dan mencintai Allah. Meskipun Allah sudah mengetahui bahwa manusia akan berbalik daripada Allah, tapi Allah tetap mengasihi manusia. Demikian saya kembalikan lagi kepada uh, moderator. Mangga. Oke, wah, terima kasih. Luar biasa tadi, Leo dan Jos, dan kesaksiannya yang luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, ini kita ada yang mau menambahkan mungkin? Ada yang mau memberikan kesaksian, sharing, atau mau bertanya? Boleh, kita punya cukup banyak waktu. Silakan. Mungkin tuh inilah ya, memancing ya. Nah, kita apa? Saya tadi mendengarkan Leo dan Jos, dan kemudian terus merenungkan gitu ya, khususnya ketika sampai pada Jos menyampaikan tentang persiapan Musa dan pemilihan Yosua begitu ya. Itu ada hal yang kita tidak temukan di zaman sekarang. Yaitu apa? Pertama, dari sisi Musa, Musa itu pertama dia mimpinya tidak tercapai. Gitu. Semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu punya satu mimpi yang sama, masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, dan Musa mimpi tidak tercapai. Begitu. Dan ketika Musa mimpinya tidak tercapai, tidak ada kekecewaan sedikit pun dalam diri Musa. Gitu. Bahwa dia hanya bisa melihat mimpinya dari jauh, itu tidak ada kekecewaan sedikit pun. Dan ketika Musa menjelang mau meninggal ya, ini kan berikut-berikut kita baca ini Musa menjelang meninggal dia. Nah, tidak ada sedikit pun ketakutan Musa untuk menghadapi kematian. Dan itu berbanding terbalik dengan orang zaman sekarang. Kita ketika nggak usah kita ngomong cita-cita lah, keinginan saja. Gitu ya. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, tidak tercapai, kadang kita sudah ada kemarahan, bencian, dan kekecewaan. Gitu ya. Kemudian banyak sekali orang ketika harus menghadapi kematian, mereka nggak siap dan takut. Takut mati. Gitu ya. Takut mati. Nah, itu dari sisi Musa. Kemudian ketika lihat dari sisi Yosua, itu menarik juga. Yosua tuh kan tahu ya, bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk, ngeyel, gitu ya, keras kepala, dan bahkan mengakibatkan Musa tidak mencapai cita-citanya, gitu ya. Dia tahu persis bagaimana repotnya Musa mengurus bangsa ini, makan hatinya Musa mengurus bangsa ini. Nggak ada sedikit pun keuntungan yang Musa dapat ketika mengurus bangsa ini, gitu ya. Tapi Yosua dengan rela hati, tidak menolak sekalipun, menyediakan diri untuk mau memimpin bangsa ini menggantikan Musa. Artinya dia kan akan menjadi the next Musa gitu ya. The next pemimpin yang akan makan hati, the next pemimpin yang akan memimpin bangsa yang keras kepala, the next pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel yang ngeyel gitu, yang tegar tengkuk gitu, yang tidak beriman dan lain sebagainya macam gitu kan. Tapi Yosua itu menyerahkan diri gitu ya, tidak ada penolakan dari dirinya sedikit pun, sekalipun mungkin kita tahu berkali-kali tadi kita baca dalam perikop Tuhan berfirman melalui Musa kepada Yosua gitu ya, bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu berkali-kali, bahwa Tuhan akan menyertai engkau, itu berkali-kali, kuatkanlah dan teguhkan. Bisa jadi
gitu ya. Perkataan ini mengisyaratkan bahwa Yosua pun ada ketakutan. Yosua ada kekhawatiran. Gitu. Maka nanti kalau kita baca kitab Yosua, gitu ya, itu kita tahu bahkan malaikat Tuhan, bala tentara sorga Tuhan, itu harus datang dan menemui Yosua dulu sebelum Yosua itu menyeberangi sungai Yordan. Gitu. Harus menemui Yosua dulu sebelum Yosua memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan nanti kita akan pelajari ternyata bala tentara surga itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yosua harus bertemu dengan Yesus sendiri, gitu ya, untuk dia sebelum dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu betapa kita itu mengisyaratkan betapa takutnya Yosua, betapa khawatirnya Yosua. Tapi tidak sedikit pun kita baca, gitu ya, dalam 5 kitab Taurat itu Yosua itu menolak, Yosua itu apa tidak mau begitu ya, tapi dia memberikan diri. Nah ini hal yang juga seringkali kita tidak temukan zaman sekarang. Dan ini lebih kita temukan lagi zaman sekarang. Kenapa? Karena semua orang mencari keuntungan. Ketika suatu pekerjaan tidak ada keuntungan, maka dia tidak mau mengerjakannya. Atau mengerjakannya pun juga dengan setengah hati. Karena semua orang mencari keuntungan. Ketika suatu pekerjaan sudah nggak dapat keuntungan, dia tahu pekerjaan itu akan merepotkan, maka dia cenderung memilih untuk mundur, menolak, tidak siap, tidak mau. Ini yang terjadi orang-orang zaman sekarang. Beda sekali dengan Yosua. Dan saya merenung akhirnya. Kenapa Musa bisa sedemikian, gitu ya? Dia bisa tidak takut menghadapi kematian. Dia bisa tidak kecewa ketika cita-cita tidak tercapai. Dan kenapa Yosua juga bisa sedemikian, gitu ya? Dia merelakan diri, memberikan dirinya untuk menjadi Musa selanjutnya, untuk menjadi orang yang akan menderita selanjutnya, gitu ya. Gitu, untuk menjadi orang yang akan makan hati selanjutnya, repot selanjutnya untuk mengurusi bangsa Israel. Dan dalam permenungan saya dapat satu kata, gitu ya, dapat satu hal, bahwa kedua orang ini itu sudah bersiap-siap. Jadi secara batin mereka sudah siap. Musa itu sudah siap ketika Tuhan nyatakan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Musa sudah siap ketika Tuhan mengatakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Dan langsung dia memilih penggantinya. Yosua juga sudah siap bahwa dia akan menjadi orang yang menderita selanjutnya setelah Musa. Gitu. Orang yang akan repot mengurusi bangsa Israel selanjutnya setelah Musa. Mereka berdua siap, batin mereka siap atas misteri di depan. Kenapa? Karena mereka bergaul erat dengan sang pemilik misteri, yaitu Tuhan sendiri. Gitu. Nah, seringkali dan saya merenungkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Seringkali sebenarnya Tuhan itu selalu mempersiapkan umatnya. Kita nggak usah ngomong tentang iman lah, kita nggak usah ngomong tentang Tuhan lah. Bahkan pengajaran dunia pun juga mengajarkan kita untuk bersiap-siap begitu, untuk melakukan persiapan, begitu ya. Apalagi kita bicara tentang firman Tuhan, apalagi kita bicara tentang iman Kristen. Gitu. Bukankah kita sebagai seorang Kristen kita harus lebih siap lagi menghadapi kerasnya dunia, lebih siap lagi diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala, itu kata Tuhan Yesus. Nah, tapi seringkali apa yang membuat akhirnya kita kecewa, apa yang akhirnya membuat kita takut, apa yang akhirnya kita membuat kita menolak, begitu, nggak mau menderita dan lain sebagainya macamnya. Simple, karena kita tidak siap. Kenapa kita tidak siap? Karena kita tidak mau bersiap-siap sebelumnya. Gitu. Banyak orang meramalkan, entah dari sisi klinik gitu, maupun dari sisi ilmu ekonomi, begitu ya, bahwa
di tahun ini Indonesia akan lebih susah lagi dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Dari berbagai sudut pandang itu mengatakan demikian gitu. Nah, hanya orang yang siap yang dapat menghadapi kesusahan di tahun ini. Kenapa dia siap? Karena sebelumnya dia sudah bersiap-siap. Maka orang siap itu nggak bisa tiba-tiba siap. Pasti dia sudah bersiap-siap sebelumnya. Gitu. Dan pertanyaannya buat kita, buat saya juga, apakah kita sudah bersiap-siap dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bersiap-siap dengan kegagalan? Apakah kita sudah bersiap-siap dengan penderitaan? Apakah kita juga sudah bersiap-siap dengan setiap krisis yang akan melanda kita? Dan khususnya persiapan itu adalah persiapan batin yang lebih penting, yang paling penting. Gitu. Kalau batin kita siap, psikologis kita siap, maka kita cenderung siap untuk menghadapi apapun. Gitu. Bahkan sekarang saya lagi suka itu ya beberapa kali kalau kalau saya perjalanan pulang gitu ke rumah itu saya di mobil saya setel eh, apa namanya. Jadi ada satu channel YouTube yang dia seorang dokter tapi dia juga coach untuk belajar gitu ya. Jadi bagaimana belajar secara lebih efektif gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan jadwal dalam kehidupan kita lebih efektif, bagaimana kita membuat target yang lebih efektif dan bisa kita capai dan sebagainya macamnya gitu ya. Ada satu hal yang menarik yang dia katakan adalah kita juga harus mempersiapkan kegagalan. Dia bilang kegagalan orang ketika membuat jadwal ataupun target adalah dia tidak mempersiapkan kegagalan. Nah, maka cara kita supaya uh, kita bisa mencapai target tersebut, kita bisa menjalankan jadwal kita dengan baik adalah dengan kita membuat persiapan untuk gagal. Atau istilah kerennya plan B. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Itu harus ada. Jika itu ada, maka itu akan lebih baik. Bukan bermaksud untuk semakin khawatir, tapi justru semakin siap. Gitu. Dengan realitas bahwa tidak semuanya akan berjalan mulus. Dengan realitas bahwa tidak akan semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kan realitasnya begitu. Gitu ya. Realitasnya jalan itu berliku, realitasnya jalan itu berbatu, penuh tantangan, dan berpotensi untuk menggagalkan target kita. Gitu ya. Realitasnya kan begitu. Dan kita harus bersiap-siap untuk setiap kegagalan itu. Nah, maka kembali lagi ke dalam konteks Musa dan Yosua yang malam hari ini kita bahas itu menarik sekali bagaimana saya uh, merenung Nadia. Ternyata dua orang ini sudah siap menghadapi apa yang akan dihadapi. Menghadapi kekecewaan, menghadapi kekhawatiran. Dia sudah siap. Gitu. Dengan itu semua. Maka tidak ada penolakan dalam hatinya. Maka yang ada dalam hatinya adalah ketaatan. Begitu. Dia sudah siap. Nah, maka juga permenungan juga bagi kita, bagi saya juga, seberapa jauh saya siap, batin saya siap, gitu ya, diri saya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, khususnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak mengenakan. Paling itu sedikit lah dari saya. Oke, kita masih punya banyak waktu nih. Nah, siapa tahu ada yang mau kasih tambahan, kasih kesaksian, sharing, atau mau bertanya, boleh. Monggo silakan. Ini kita masih punya banyak waktu. Mungkin aku ya bersyukur banget nih udah bisa ngomong kembali setelah beberapa hari ngalamin hal yang nggak enak gitu ya. Ada sedikit sakit gitu.
Tapi memang mengenai yang tadi ya, mengenai bagaimana Tuhan mempersiapkan, bukan Tuhan mempersiapkan ya, tapi kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kalau orang dikasih pengertian untuk mempersiapkan dirinya gitu ya, aku rasa itu udah orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan itu udah sangat dekat ya. Karena nggak mungkin Tuhan memanggil orang tuh ngasal gitu ya. Nah, orang-orang yang Tuhan pakai pun nggak mungkin yang ngasal gitu ya. Karena punya kerinduan hati yang sama dengan hatinya Tuhan gitu ya. Itulah yang akan mempersiapkan dirinya gitu. Kita ngerti kita ini siapa, kita ngerti kita asalnya dari mana, ngerti kita ini bisa apa gitu ya. Nah, jadi kalau ya itu tadi itu udah sangat jelas sekali apa yang dikatakan Leo, apa yang dikatakan Josh juga, dan endingnya tadi itu juga dikasih tahu bagaimana orang-orang ini mempersiapkan diri. Musa dan Joshua itu mempersiapkan diri untuk mengalami hal yang nggak mudah. Kadang-kadang orang mikir, aduh nanti kalau jadi seseorang yang dipakai Tuhan, hidupnya pasti nggak menyenangkan. Buktinya banyak kok yang ikut Tuhan tuh hidupnya kok kayaknya susah, susah, menderita gitu, banyak tekanan, ditekan dari sana sini. Itu fakta memang gitu loh. Itu fakta kita ngikut Tuhan itu seperti itu gitu. Tekanan itu kadang-kadang nggak jauh-jauh, nggak dari orang-orang yang jauh, dari orang-orang dekat malah gitu. Tapi kalau buat saya sendiri, dari awal saya kenal Tuhan sampai sekarang, ngikut Tuhan sampai sekarang, sudah di umur yang bukan sedikit gitu ya, sama sekali aku tidak pernah menyesal. Kalau mundur ke belakang, aku akan sangat menyesal sekali kalau aku tidak mengikuti panggilanku gitu, mengikuti panggilanku untuk melayani Tuhan ya. Tadi Leo juga udah kasih tahu, Tuhan akan membawa kita tuh untuk mengenal Dia, tapi setelah mengenal Dia akan Tuhan bawa untuk lebih dekat lagi, yaitu dengan apa? Ya melayani Dia gitu loh. Nah, melayani Tuhan ini kan udah dimensinya udah beda ya. Kita menanggalkan semua-muanya gitu. Karena orang yang siap melayani Tuhan ya memang orang yang diperlukan untuk kerendahan hati. Sekalipun mungkin kita bukan orang yang kekurangan, bukan orang yang bukan orang yang nggak sekolahan juga gitu, enggak. Bahkan justru karena kamu punya satu paket yang completely oke banget. Nah, orang itu yang dipersiapkan Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang dipersiapkan Tuhan itu bukan orang ecek-ecek gitu, bukan yang orang abal-abal, orang yang baru kemarin tobat gitu, enggak. Orang yang terus punya relasi dengan Tuhan, bukan orang yang bukan orang yang tanpa hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita tanpa hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan ngerti tuh, kita abis ini maunya ngapain ya, nextnya mau apa ya, nggak akan ngerti gitu. Dan kalau kita perhatiin tadi, saya perhatiin tadi, ya memang setiap pemimpin itu tugasnya memang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda banget. Kayak tugas Musa tuh mengeluarkan bangsa Israel. Itu bukan tugasnya Joshua. Joshua tuh masuk ke Kanaan gitu loh. Jadi memang nggak akan sama gitu. Waktu zaman-zamannya, kalau saya flashback dengan diri saya sendiri gitu. Waktu zaman-zamannya saya jadi koordinator di PD gitu ya. Wah, itu dari orangnya cuma 3 orang. Setelah saya ditinggal bubar sama angkatan saya dengan tidak dengan tidak ya aba-aba atau kasih tahu atau regenerasi, enggak ada. Saya ditinggal brok satu angkatan itu, tinggal ada 3 cuma saat itu, cuma aku, Chris, Ardi, ada kalau nggak salah masih ada Ardi ya di sini ya. Nah, Ardi, Chris, sama Miko saat itu. Bayangin 3 dan aku cuma sendirian perempuan saat itu. Itu sulit sekali, tapi dengan modal 3 orang temanku ini,
dan kita pujian penyembahan begitu, terus lama-lama ini datanglah orang-orang gitu ya. Nah, itu di zamannya aku. Beda lagi next next leader gitu. Itu beda lagi nuansanya, soalnya kan aku memperhatikan beberapa generasi nih ya yang masih bisa, dan karena masih di Bandung juga gitu. Itu beda-beda. Jadi tiap leader itu berbeda panggilannya, berbeda musimnya, berbeda keadaannya, berbeda banget gitu ya, berbeda-beda. Tapi mereka punya punya tugasnya masing-masing gitu. Nah, itu yang sangat aku pikir ini yang sebenarnya yang Tuhan mau gitu untuk setiap kita. Jadi kita nggak bisa compare. Waduh, di zaman dulu, di zaman Kayus itu dia berangkat dari nol terus langsung penuh apa dan segala macam. Kamu tahu kan untuk bisa jadi PD itu sampai bisa banyak itu kayak apa? Puasanya aku kayak gimana? Hampir kurus kering sampai dibilang orang, kamu tuh pengiritan atau bagaimana sih? Hampir tiap hari aku puasa gitu. Zaman dulu ya, nggak ada siapa-siapa, cuma ada Ardi, Chris sama Miko saat itu. Cuma hanya modal gitar satu tok. Dan itu di tempat ruangan yang sangat kecil sekali, dan itu pun diusir-usir gitu ya. Tapi banyak banget yang datang. Sampai si Om Aris dulu bilang, kalian perlu apa kasih tahu. Saya kok ngerasain penyembahan di sini berbeda dibandingkan tempat-tempat yang lain, walaupun kalian kecil, katanya gitu kan. Nah, karena kan memang balik lagi dari ini. Nah, next leader ya tuh zaman-zamannya ada si Mas Yudi ya, itu yang si Emang tuh Mas Yudi. Itu berbeda lagi. Itu punya musim-musimnya masing-masing, punya keadaannya masing-masing gitu. Tapi ya puji Tuhan, namanya kita tuh kayak mahasiswa datang, mereka udah ngalamin itu segala macam, habis itu mereka mengejar masa depannya, mengejar cita-citanya. Ya udah, kita hanya untuk memaintain. Ya kalau mereka tetap stay ada di Bandung, mereka ya puji Tuhan gitu ya. Berarti kan masih bisa melayani gitu. Nah, itu sih yang buat saya terkagum gitu ya dengan bagaimana kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan gitu. Karena rasaku kayak tadi ya, terpisah dari Allah itu, wah, kalau bisa sih jangan coba-coba terpisah dari Allah lah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan juga. Kita nih orang-orang lemah yang gampang banget khawatir, yang gampang banget kita sakit, yang gampang banget kita banyak hal gitu ya, nggak bisa kita handle sendiri tanpa Tuhan gitu. Dan aku juga banyak melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib juga terjadi atas kehidupanku, makanya aku nggak pernah menyesali ikut Tuhan. Walaupun ya itu ada sakitnya, ada ininya, tapi dibandingkan dengan kasihnya Tuhan gitu ya, kasihnya Tuhan itu terlalu besar. Nggak penderitaan yang kualami itu, kalau yang aku lihat sekarang ini ya, itu terlalu, wah, dulu aku kita nggak pernah bisa melihat di masa depan kan, tapi kan Tuhan lihat gitu. Nah, kalau aku flashback, kalau aku lihat dulu, untung aku masih tetap stay dalam Tuhan ya gitu. Kalau nggak, aku nggak bisa menikmati bagaimana Tuhan memulihkan keluargaku, bagaimana Tuhan memulihkan aku, bagaimana aku melihat janji-janjinya Tuhan itu tergenapi gitu ya, atas kehidupanku, pelayananku, teman-temanku, semualah. Jadi aku pikir jangan pernah kita berpikir untuk kita terpisah dari Tuhan, apalagi kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah, kita mungkin kecewa dengan Tuhan, tapi bukan berarti kita harus tetap mundur, bukan tetap mundur ya, untuk kita tetap menyerah gitu ya. Kita pilih untuk menyerah, itu jangan sama sekali gitu. Walaupun ya balik lagi kayak kata Jos tadi, sebenarnya itu pilihan, apapun itu pilihan kita gitu ya. Walaupun Tuhan tidak menghendaki kita terpisah dari Tuhan, tapi kita yang memilih gitu ya. Itulah saking baiknya Tuhan. Kalau tadi didengerin semua dengan seksama, apa yang dikatakan Leo, apa yang dikatakan si Jos, memang sedih loh. Walaupun kita cuma dengerin ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menyerah, kita ngerasa kayak terpisah dari Tuhan, kayak kita kehilangan pacar gitu loh, kayak kita kehilangan pasangan kita gitu loh, kayak kita kehilangan sesuatu yang, aduh, aku tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Seperti itu, kayak baru-baru ini kan aku sakit nih ya ceritanya. Wah, itu kan susah makan, aku susah nelan, susah ngomong, buka mulut pun susah, bibir udah kering dan segala macam. Nah, terus ya udah, biar terus pergi aja ke kantor, aku sakit, ya udah aku sendirian di rumah.
Hmm, udah sakit dalam kondisi begitu, aduh ini gimana ya? Walaupun aku sakit, Bertus kan pasti ngasih tahu nih gimana keadaan, udah gimana aman, udah makan belum, obat belum, udah segala macam dipantau aja dia. Oh iya tadi udah ini, udah minum obat belum? Iya nanti sebentar lagi. Tapi dia kan nggak semerta-merta itu juga percaya-percaya aja kan, karena dia tahu aku tuh ini orang pasti udah nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, boro-boro dia mau makan, mau apa segala macam, udah letoy aja dia pokoknya. Pasti dia kebanyakan tuh lunglai itu kalau nggak di kasur ya di kursi, di sofa, di mana, pasti dia nggak bergerak-bergerak itu. Ya udahlah sebentar lagi aku pulang katanya gitu. Nggak usah nggak apa-apa ini bentar lagi juga anak-anak udah pulang. Nggak apa-apa aku pulang aja katanya. Pulanglah dia. Tapi ketika dia pulang apa yang terjadi? Aku semangat makan, aku ada teman ngobrol, ada beneran ditungguin makan, beneran ditungguin minum obat gitu. Jadi kayak kita punya semangat, kayak kita bisa hidup kembali. Nah, Tuhan itu lebih besar dari itu gitu. Jadi makanya kalau kita terpisah dari Tuhan, waduh kita kehilangan banyak hal yang kehilangan hidup kita sebenarnya kita udah aja kita udah aja kita meninggal gitu, udah aja kita mati gitu kalau tanpa Tuhan sama sekali atau kita mulai berpikir atau menyerah gitu dengan Tuhan. Wah, itu tambah berat aja hidup. Hidup yang kita jalani ini juga ada berat-beratnya gitu ya. Tanpa Tuhan, tambah berat lagi gitu. Kayak yang baru-baru ini juga ya puji Tuhan ini semua karya Tuhan juga. Bertus juga sidang berikutnya. Itu kan bukan sidang yang enteng juga ya, berat. Dia habis kerja sampai rumah belajar lagi sampai tengah malam. Kadang sampai pagi malah. Nah, sidangnya teman-teman ini kasus yang luar biasa. Harusnya sidang selesai jam 3. Mulai jam 1. Dia selesai jam 2 udah beres, bayangin. Itu kalau bukan karya Tuhan, aku rasa nggak mungkin. Ya, untuk bisa sidang sangat tertutup, tapi bisa selesai dengan 1 jam. Mereka dan keluar hasilnya dengan memuaskan. Itu bukan karya bisa. Kita balik lagi kita bilang, apalah kita ini, sepintar apa sih kita, sehebat apa sih kita, nggak bisa apa-apa. Kalau kita merasa kita hebat, sesungguhnya kitalah orang yang paling tidak hebat, paling tidak pintar gitu loh. Jadi aku pikir, wah, apalagi di 2025 ini ya, waduh itu kan mengerikan kalau kita bilang, kalau kita dengar kiri kanan atau kita dengar di TV, aduh ada ini, ada itu dan segala macam gitu ya. Wah, tambahlah kita khawatir. Tapi kalau kita punya Tuhan, aku rasa harapan itu ada gitu. Harapan itu akan terus ada buat anak-anak Tuhan yang percaya. Aku yakin itu akan terjadi atas kita gitu. Pemulihan keluarga, keuangan, sakit penyakit. Aku rasa tahun ini buat anak-anaknya yang tetap percaya, tetap berdoa, tetap taat, tetap setia. Aku rasa tahun ini mungkin Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Itu sih kalau buat aku. Jadi aku sangat-sangat bersyukur. Dengan keadaanku sekarang bisa ngomong ini pun udah puji Tuhan haleluya gitu ya. Karena sama sekali nggak mudah. Itu ada susah untuk nelan, susah untuk ngomong, ada luka banyak di susah untuk nelan aja gitu ya. Ada luka, ada sariawan, ada segala macam gitu. Terus aku sakit kepala. Wah, itu penyakit itu udah, aduh Tuhan ada nggak sih kasih kesempatan aku bisa 1 hari itu? Enggak, itu akan ada serangan sakit kepala dan segala macam. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan tetap baik ya. 2 hari belum sembuh, kenapa ya Tuhan aku sakit apa ya kayak gini, sampai mau ke dokter juga gitu ya. Ini kalau nggak sembuh-sembuh, besok harus ke dokter juga nih, gitu juga di pikiran. Tapi makin hari makin lebih baik gitu kan, makin hari makin lebih baik. Ya puji Tuhan. Itu aja sih teman-teman, jangan sekali-kali pun kita berusaha menjauh dari Tuhan ya, tapi semakin hari sudah layak dan sepantasnya kita semakin mencintai Tuhan di tengah-tengah mungkin hari-hari ini yang semakin hari semakin sibuk, semakin hari semakin pendek ya, semakin hari dan semakin banyak tekanan juga ya, karena memang tambah tahun bukan tambah nggak banyak tekanan, pasti banyak tekanan. Tapi buat anak-anak Tuhan, aku yakin percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kita masih ada sampai detik ini. Itu aja dari aku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih, luar biasa. Mantap lah ya. Kita aminkan lah ya setiap iman kita malam hari ini. Ada lagi mungkin 1 orang, masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang mau sharing, silakan.
Oke, sudah tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini silakan teman-teman tuh mengunjungi channel YouTube kami. Ini berisi rekaman-rekaman jazz dari kejadian ya, dari kejadian sampai sekarang. Kemudian ada Instagram kami dan ada TikTok. Boleh silakan di follow. Kemudian pengumuman, nah untuk Selasa 1 dan 3 kita akan persekutuan doa offline ya di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Silakan teman-teman semua yang diundang. Selasa kedua dan 4, nah kita akan ada doa syafaat atau miracle room secara online. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bertemu Kamis 27 Februari 2025. 2025. Kita akan bahas akhir dari kitab ulangan, yaitu kitab ulangan pasal 32 sampai 34. Itu terakhir kitab ulangan. Di pertemuan selanjutnya itu penutup kitab ulangan. Nah, setelah itu akan ada surprise. Setelah kitab ulangan berakhir ya, akan ada surprise. Gitu ya. Jadi tidak biasa. Oke, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa. Bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah. Kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong. Penuhilah dengan kehadiran ilahi. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.